bisa berantakan seperti ini? Kotak fotoku, kotak fotoku. Ini pasti perempuan gila itu yang membutuhkan aku selama ini. Tapi buat apa? Nah, diambil foto-foto itu. Apa hubungannya perempuan itu sama Siska? Aku harus cari tahu. Aku harus masuk. Siapa tahu aku bisa dapat informasi. Dapat petunjuk. Boleh agak kenceng dikit dong yang di tangan. Hidup tanpa Mas Irwan si tukang selingkuh itu ternyata lebih indah ya. Lebih menyenangkan. Gak usah repot urus dia yang sakit-sakitan mulu itu. Aku baru bisa menikmati yang namanya hidup. Belum lama suaminya meninggal. Dia udah seneng-seneng. Harusnya dia berduka cita. Keterlaluan. Sudah selesai, Bu. Ah, udah. Aduh, seger rasanya. Kamu? Makasih ya. Makasih. Makasih, Bu. Ya. Seger banget rasanya. Pekerjaan rumah semua sudah selesai. Besok jatah cuti saya. Jadi malam ini saya mau pulang. Lusa baru balik lagi ke sini. Ya, boleh, boleh. Misi, Bu. Ya, silakan. Dia harus dikasih pelajaran. Yang kenceng ya, Mas, biar nggak gampang didobrak. Keterlaluan Dimas, nggak punya hati emang. Cemburu buta kok nggak jelas kayak gitu. Kalau gue nggak kasih nama Isya, gue lawan dia. Dimas, bisa-bisanya kamu tuh kelewatan banget kayak begini. Kok bisa kamu tuh gak peduli sama istri kamu, Maisa? Hah? Tanyain gak ngejawab lagi. Dimas, hei, Mama ngomong sama kamu. Udah selesai, Pak. Udah kenceng? Iya, Pak. Terima kasih, Mas.
Gak ada jawaban, diam aja. Mama mau keluar. Aku mau kunci pintunya. Jangan kelewatan, ya. Kok kamar Mas Irwan kebuka? Ada siapa? Wah, jangan-jangan ada maling. Mas Irwan. Gak mungkin. Gak mungkin. Mas Irwan kan udah meninggal. Setan! Ternyata dugaanku benar. Lihat orang pakai baju Irwan, dia ketakutan. Dasar bodoh, bodoh. Bianca? Bi? Itu siapa sih? Gengges banget. Bianca? Bi? Bianca. Siapa sih malam-malam gini? Ya ampun, Mama. Mama kenapa sih, Ma? Kok malam-malam gini kesini? Mama. Ngapain? Si Siska pakai datang ke sini. Terus kayak orang ketakutan gitu lagi. Enggak. Nanti Bianca malah curiga kalau aku ketakutan sama Mas Irwan. Apalagi Mas Irwan kan meninggal gara-gara aku. Ma? Kayaknya Mama kangen deh sama papa kamu. Mama nggak sanggup tinggal di rumah itu sendirian. Mama nggak mau. Mama kangen sama papa. Mama harus ikhlas ya. Susah, Bi. Buat mengikhlaskan papa kamu susah banget, Bi. Mama masih terus kebayang sama papa kamu. Mama kayaknya nggak kuat deh, Bianca. Gimana ya, Bi? Iya, Mama sabar ya. Mama bobo sini aja ya. Boleh ya, sayang ya? Ya. Ayo, masuk. Ya ampun, Mama. Bi? Kok Dimas tidur di sofa? Hah? Kenapa? Sini, Ma, aku ceritain. Ada apaan sih, Bi? Mama tahu nggak? Mas Dimas tidur di sofa itu supaya Mas Dimas bisa jagain Aisyah dari Setia. Dia takut banget kalau Setia tuh masuk ke kamarnya Aisyah. Masa sih? Iya. Mama tahu nggak tadi kejadiannya apa? Enggak. Apa? Tadi tuh seru banget, Ma. Si Setia tuh berusaha masuk ke kamarnya Aisyah. Sampai-sampai didobrak pintunya. Terus? Iya. Udah gitu Mas Dimas sama Setia mereka berantem seru banget. Masa sih? Iya. Mas Dimas bukan hanya berantem sama Aisyah. Tapi dia juga nggak peduli. Waktu Aisyah pendarahan, dia sama sekali nggak peduli.
Tahu gak sih, Bi? Mama tuh seneng banget denger cerita dari kamu kayak gini. Mama berharap Dimas dan Aisyah bisa cepat berpisah. Dan Dimas bisa jadi milik kamu seutuhnya, selamanya. Dimas, ibu mau bicara, nak. Dimas, tolong jangan mengunci Aisyah di kamar lagi, nak. Tolong jangan perlakukan anak ibu seperti ini. Dia istri kamu, nak. Dia bukan tahanan. Ibu mohon, Dimas. Ibu mohon, nak. Tolong jangan kunci Aisyah di kamar, nak. Tolong kabulkan permohonan ibu, nak. Baik, Bu. Aku nggak akan kunciin Aisyah. Terima kasih, nak. Mas Dimas, tolong masuk sebentar, Mas. Ada yang mau aku omongin sama kamu, Mas. Dimas, bicaralah dengan Aisyah. Dia memohon sama kamu, nak. Kasihan dia, nak. Ibu mohon. Ya Allah, Dimas. Kenapa kamu jadi begini sekarang, nak? Kenapa kamu tega sekali memperlakukan Aisyah seperti ini? Mau bicara apa? Aku nggak apa-apa. Kalau kamarnya kamu kunciin lagi, Mas. Kamu bawa aja kuncinya ke kantor. Betitin tadi udah datang kok. Bawain aku makanan sama minuman. Jadi aku bisa makan di sini. Hati-hati ya, Mas Dimas. Cukup, Aisyah. Nggak usah acting lagi. Kamu jangan pura-pura. Aku nggak akan tertipu lagi sama muka polos kamu. Dimas. Bu, tadi dengar kan? Tadi Aisyah sendiri yang minta dikunciin di kamarnya. Jadi aku akan melakukan sesuai keinginannya. Tapi, nak. Bu, aku permisi. Mau berangkat ke kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah. Kamu yang sabar ya, nak. Bu, Ibu jangan nangis ya, Bu.
Aisyah nggak apa-apa kok, Bu. Ya, Ibu jangan nangis ya. Dan Aisyah mohon, Bu, tolong jangan salahin Mas Dimas. Apa yang Mas Dimas lakuin itu sama semua suami yang tahu perbuatan istrinya seperti ini. Ini cuma salah paham kok, Bu. Ya, biar waktu nanti yang ungkapin semuanya, Bu. Apa, Aisyah? Lo bilang salah paham? Buka mata lo, Aisyah. Buka dan dengerin baik-baik ya. Suami lo itu sombong. Dia ngerasa superior. Dan dia lebih mementingkan egonya daripada akal sehatnya, ngerti? Gak pantas lo ngebela dia. Ya, gak pantas lo tutupi kesalahannya. Meskipun dia suami lo sendiri. Mas Setia, bisa nggak sih Mas gak usah ikut campur sama urusan aku sama Mas Dimas? OMG Satya, aduh drama lagi. Aisyah, lo tuh... Satya udah deh, please. Jangan bikin drama lagi ya. Dan jangan bikin keributan, bisa kan? Please. Setia, Bu Lydia tuh benar. Tenangkan dulu semuanya. Jangan bikin Aisyah stres. Biarkan dia istirahat dulu ya. Aku mohon pergi dari sini, Mas. Aku mohon. Ini momen yang tepat buat Aisyah. Dia kan lagi dikunciin kan di kamar. Pas. Mama? Ya sayang? Mama mau kemana? Enggak. Mama ada urusan sebentar. Mama tinggal sebentar ya sayang ya. Mama aneh banget sih. Oh iya, hampir lupa. Sebelum pergi ada satu hal lagi yang harus aku lakuin. Yes, beres. Semua CCTV udah mati sekarang. Gak ada rekaman, berarti gak akan ada jejak. Yes, beres. Semua CCTV udah mati sekarang. Gak ada rekaman, berarti gak akan ada jejak. Kemana itu si Bu Siska? Sumpah deh, makin lama dia makin mencurigakan banget. Aku harus ikutin ya. Ibu Bianca. Ini Bu, saya nemuin uang ini di saku Ibu waktu saya lagi nyuci. Ibu. Banyak juga. Saya tinggal dulu ya, Bu.
Makasih ya. Iya. Ada. Shh. Jadi sekarang itu Aisyah ada di kamarnya dan terkunci. Iya, kuncinya dipegang sama suaminya dan suaminya baru pulang kantor itu sore. Saya rasa ini kesempatan yang bagus buat kita. Bu Siska jauh-jauh datang ke sini hanya untuk mengabari itu. Kenapa ibu nggak telepon saya aja? Anda ini gimana sih? Kan saya udah bilang kita tidak boleh meninggalkan jejak. Kalau saya telepon, gimana nanti kalau sampai ada yang sadar? Gimana kalau sampai ada yang rekam? Sama aja bohong dong. Masa hal-hal seperti itu mesti saya ajarin juga, mesti saya ingatkan juga? Wah, ternyata ibu ini memang orangnya sangat teliti. Good, saya suka. Kalau begitu sebentar. Oke. Apa yang Anda butuhkan? Sekarang saya mau ibu menggambar denah rumah, kamarnya Aisyah, berikut ruangan-ruangan yang lain dan orang-orang yang ada di sekitar situ secara detail. Di sini. Kamar Aisyah. Jelas ya? Saya pamit dulu. Tunggu. Sebaiknya ibu lewat pintu belakang saja. Jangan lewat pintu depan. Kenapa? Ada orang di luar yang mengikuti ibu. Hah? Masa? Jangan itu. Ini? Ibu Lydia? Kurang ajar. Berani banget nih ngikutin saya. Tapi gimana ya Pak? Mobil saya tuh di depan. Gimana saya mau keluar, pulang? Ibu tenang saja. Kunci mobil ibu serahkan kepada saya. Nanti saya akan mengembalikan mobil itu ke rumah ibu. Sekarang biarkan saja perempuan itu menunggu di luar dengan sia-sia. Ide yang bagus. Oke, saya titip kunci mobil saya ya. Ya. Mari ikut saya, Bu. Ya. Si Siska ngapain sih? Lama banget di situ. Samperin Kak. Iseng mendingan samperin. Duh, gak kelihatan. Duh, sebelah sini kali ya kelihatan. Oh, ini. Gak ada siapa-siapa. Oh, apa jangan-jangan ngumpet di belakang mobil kali ya?
Siska pergi saja duluan pakai taksi online. Saya ada pesan dulu. Oke. Ya. Ini saya udah pesan, saya udah dekat. Oke. Terima kasih. Mana nih? Mana ya? Kok nggak ada? Tadi yakin banget deh. Suara tadi itu suara tempat tong sampah ketendang. Tapi kok nggak ada? Apa jangan di situ kali ya? Loh, Tadi perasaan ada mobil. Kemana itu mobilnya? Aduh. Gila, pandemi sepi parkiran. Iya, ini bang, dapat goceng. Iya, makanya. Itu 25, 26 ribu. Bang, saya mau izin dulu ya, mau ada urusan. Ini bang. Mana urusan apa itu? kamu pelajari dan itu baik-baik. Terutama hafalkan kamarnya Aisyah. Saya rasa kamu bisa masuk lewat jendela samping kamar. Dia tidak akan bisa kemana-mana karena pintunya dikunci dari luar. Ini uang tambahan operasional. Besok akan saya tambah lagi. Oke bos, sekarang drop saya di toko servis saudara saya. Oke. Awas, jangan sampai gagal. Siap bos. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mohon perlindungan-Mu, kasih dan ridho-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosaku, ya Allah, dosa suamiku, ibu dan orang-orang yang telah berbuat baik terhadap diriku. Ya Allah, bukakanlah mata dan hati suamiku, lunakkanlah jiwanya untuk melihat kebenaran yang ada. Lindungi juga janin dalam kandunganku, ya Allah. Jadikan kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, hingga ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin.
Bu, ngapain Bu? Ini rumahnya kosong. Ada penghuninya kok, namanya Pak Johan. Oh, Pak Johan. Iya. Kalau boleh tahu Pak Johan kerjanya apa ya? Waduh, kalau kerjaannya saya kurang tahu. Yang saya tahu Pak Johan tinggal sendiri. Oh gitu, iya. Iya. Itu apa tadi saya mau nanya rumahnya dijual apa enggak? Soal saya suka sama rumahnya. Ya udah karena orangnya nggak ada, saya permisi deh. Iya Bu. Makasih, permisi. Iya, sama-sama. Permisi. Bu. Ini ada apa ya? Saya diminta Pak Dimas untuk menyemprot rumah ini bagian luar. Karena sekarang ini banyak virus dan bakteri, Bu. Ya udah, langsung aja. Terima kasih, Bu. Kalau menurut Denah, harusnya kamar Aisyah di sini. Yang mana ya? Oh, yang itu kayaknya. Ini dia kamarnya Aisyah. Saatnya masukin racun. Astagfirullahaladzim. Banyak asap kayak gini. Bisa dia di sini? Ngapain lagi? Aduh, gawat ini. Jawab! Jangan pergi saya bilang! Stop! Jawab dulu pertanyaan saya! Stop! Kurang ajar. Dia kabur gitu aja. Ngapain dia? Ngeliat makanan ini jadi ingat Aisyah. Apa di dalam ruangan terkunci itu dia punya stok makanan yang cukup? Gimana kalau Aisyah masih lapar dan gak ada makanan lagi?
Gue takut Aisyah malah stres. Nanti jadi pendarang kayak kemarin. Apa sebaiknya aku telepon Aisyah ya? Dia udah makan belum? Tapi jangan. Aku tetap harus kasih pelajaran sama Aisyah. Agar sebagai istri, dia bisa menjaga sikapnya. Lu sewa orang untuk bunuh anak gue! Iya! Kamu jangan gila ya, Setia. Bisa-bisanya kamu nuduh saya untuk melakukan hal yang gak masuk akal. Semuanya gak masuk akal, Dim! Yang lu lakuin belakangan ini semuanya gak masuk akal! Setia, saya udah bilang sama kamu kan, anak siapapun yang ada dalam kandungannya Aisyah, saya akan menganggap itu adalah anak saya. Dan satu lagi, saya nggak akan pernah menceraikan Aisyah. Karena apa? Karena saya nggak sudi Aisyah bersama kamu. Apa? Nggak suka? Ayo mau pukul lagi. Dengar, sampai lu bikin anak gue kenapa-napa, sampai Aisyah kenapa-napa, gue akan habisin lo dengan tangan gue sendiri. Ingat! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.